Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat literasi? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Literasi Islami. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat terkuat yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Tak perlu dipungkiri lagi bahwa Jibril alaihissalam adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang terkuat, sempurna dan sangat indah baik lahir maupun batin di kalangan para malaikat. Kemampuannya melebihi malaikat lain, pemimpinnya para malaikat, semua taat dan patuh kepadanya. Kemampuannya untuk menjelajahi seluruh alam yang tidak bisa digambarkan dan mempunyai kedudukan mulia yang sangat tinggi, serta malaikat yang paling dekat berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan dalam surat At-Takwir ayat 21, Muto'ing sama amin. Di sana di alam malaikat ditaati lagi dipercaya. Jibril alaihissalam memiliki banyak pasukan dari kalangan malaikat, tidak pernah melanggar dengan aturan atau keputusannya, sangat dipercaya ketika diberikan amanah, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak pernah dilanggar atau melampaui batas. Tugas serta tanggung jawab sangat besar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan melebihi malaikat yang lain, diantaranya adalah membawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap kaum dan umat terdahulu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memurnikan wahyu tersebut dari bisikan syaitan laknatullah alaih kepada setiap hamba yang Allah Azza wa Jalla jaga, serta berkehendak untuk memusnahkan dan menurunkan azab kepada kaum yang sesat, zalim dan melampaui batas atas seizin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan malaikat Jibril alaihissalam dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 5 dan 6. Allamahu syadidul quwah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang indah lagi perkasa. Banyak ayat dalam Al-Quran Jibril sering disebut dengan Roh Kudus. Selain dalam Al-Quran, ada beberapa hadis dan riwayat menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat malaikat Jibril alaihissalam. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimanakah wujud yang telah mendatangimu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Jibril datang kepadaku dari langit dengan kedua sayapnya seperti mutiara dan memiliki kedua telapak kaki berwarna hijau. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya ketika di Sidratul Muntaha, yang dapat mengejutkan manusia dan membuatnya terheran-heran. Dia memiliki 600 sayap, bulunya berhamburan bagaikan intan permata yang memiliki berbagai macam warna. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW langsung ke dalam relung hatinya, karena hati merupakan tempat zikir, bernaungnya ilmu dan berpikir. Jibril alaihissalam selalu mendatangi Rasulullah SAW dalam mimpi beliau untuk menanamkan ketenangan dan keteguhan dalam hati agar terus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ciptaannya, juga menanamkan dalam jiwa Rasulullah SAW keteguhan hati untuk memberikan pemahaman isi kandungan Al-Quran, risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dapat menambah ketenangan dalam jiwa Rasulullah SAW dan keyakinannya, seperti mampu merubah wujud dalam bentuk yang lain. Juga sering menyamar sebagai sahabat Nabi yang mulia berparas tampan bernama Dahya Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku dipertunjukkan beberapa nabi dan saya melihat Jibril alaihissalam hampir menyerupai Dahya bin Khalifah. Inilah sifat awal yang dijadikan Allah Azza wa Jalla untuk membekali Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW agar mengajarkan Al-Quran setiap saat pada kondisi dan waktu yang berbeda-beda. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril alaihissalam mempunyai kehendak dibandingkan malaikat lain untuk menjaga agama Islam dan syariatnya, serta menjaga Rasulullah SAW dijauhkan dari syaitan laknatullah alaih untuk terus mendakwakan wahyu isi kandungan Al-Quran dan syariat kepada seluruh umat. Jibril alaihissalam pernah menurunkan azab kepada orang-orang kafir dan Bani Israel karena kesombongan mereka. Sebab itu mereka sangat membenci malaikat Jibril yang telah digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin.
Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril alaihissalam, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika itu orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang Yahudi tersebut, "Aku minta agar engkau menjawab pertanyaanku ini dengan jujur. Apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah?" Yahudi menjawab, "Benar, kami tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah." Umar bertanya kembali, "Mengapa kamu tidak mau mengikutinya?" Yahudi pun menjawab, "Ketika itu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang membawa risalah kenabianmu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Jibril alaihissalam." Mengetahui hal itu, Yahudi membenci dan memusuhi Jibril alaihissalam karena telah menurunkan peperangan dan kekerasan kepada umatnya. Umar kembali bertanya, "Malaikat siapa yang diutus kepada nabimu?" Yahudi menjawab, "Mikail yang telah menurunkan hujan dan rahmat." Dalil tersebut menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam sangat diagungkan atas tuduhan orang-orang Yahudi. Jibril alaihissalam pernah membolak-balik serta memporak-porandakan penduduk kaum Nabi Lut alaihissalam, mengangkatnya ke langit, dihempaskannya ke bumi dan menghancurkannya berkeping-keping. Penyebab orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril alaihissalam dengan tuduhan mereka karena telah menurunkan azab seperti yang telah diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Berbeda dengan malaikat Mikail yang telah menurunkan dan mendatangkan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan. Tidaklah Jibril dan Mikail melainkan hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh atas perintahnya. Dikatakan juga bahwasanya Jibril alaihissalam telah membongkar kebohongan orang Yahudi di dalam Al-Quran yang mereka rahasiakan dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah banyak membunuh para nabi-nabi terdahulu. Terbongkarnya kebohongan mereka itu menjadi penyebab kebencian orang Yahudi kepada Jibril alaihissalam. Untuk meyakinkan kedudukan Jibril alaihissalam di sisi Allah Azza wa Jalla dengan pertolongannya dan apa saja orang Yahudi tuduhkan kepadanya, semua itu melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Sebagian ulama juga mengatakan penyebab orang Yahudi dan Bani Israel membenci Jibril alaihissalam karena telah menghancurkan kaumnya yang sesat dan menurunkan azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab.